apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes. Hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, jangan lupa yang pertama siapkan Alkitabnya. Alkitab adik-adik jangan lupa ya disiapkan. Untuk yang kedua, jangan lupa persembahan. Persembahan di tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Untuk yang ketiga, jangan lupa siapkan hati adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 22, Kami Anak Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Ya adik-adik, sebelum kita doa pembuka, kita menyanyikan satu buah lagu Cuy Cuy. Mari abang dan kakak. Dang
kehausan jiwaku. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau memasuki hukum Taurat. Mari kita menaikkan pujian dari lagu Berilah yang Baik. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali ya. Semangat ya. Hukum Taurat kita pada minggu ini terambil dari kitab pertama dan artinya. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 233, Di Hadapan-Mu, Yesus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Jadi sebelum kita membaca epistel kita pada minggu ini, mari kita bernyanyi bacaan kitab suci. Mari kita bernyanyi bersama-sama adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Pembacaan epistol untuk minggu ini terambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai ayat 11. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta meliharanya. Amin. Adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 403, Hujan berkat kan tercurah. Kita nyanyikan sama-sama ya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kita masuk dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama, bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan 5 September 2021, kami Majelis Jemaat Gereja dan Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga bertambah panjang umur dan sehat selalu. Pengumuman yang kedua, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, atau 5M. 1. Mencuci tangan dengan air bersih. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Pengumuman yang ketiga, bagi adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi adik-adik yang belum mengumpulkan persembahan dan yang mau mengumpulkan persembahan, dapat dikirim di sini. Pengumuman yang keempat, bagi adik-adik yang mengucapkan selamat hari Minggu, dapat upload foto di WA Group orang tua anak sekolah Minggu dan AKBP Perumnas Tangerang, dan Instagram ke hashtag Sekolah Minggu AKBP Perumnas Tangerang. Sekian dan terima kasih adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk, Allah itu baik. Dia menyediakan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat dari seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-murid, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajari kita, ingin mendidik kita supaya kita menjadi orang yang peduli. Menjadi orang yang peduli. Prinsipnya atau kenapa kita harus peduli dalam iman kekristenan, dalam kepercayaan kita, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu peduli kepada kita, maka kita harus menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Amang ulangi ya, kenapa sih Amang saya harus peduli? Bodoh amat sama orang lain.
Orang lain susah, ya biarin aja susah. Yang penting saya kan nggak susah sama pendeta. Masa orang lain susah saya ikut susah? Kalau dia senang, nah itu nggak apa-apa. Nah, itu yang salah adik-adik. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu menunjukkan kepeduliannya. Dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Dia mau menderita dalam penderitaan kita. Dia mau menangis kalau kita menangis. Dia ikut merasakan apa juga yang umatnya rasakan. Makanya kalau Tuhan kita disebut Tuhan yang solider. Apa itu ya solider ya? Solidaritas. Tuhan yang mau juga ikut masuk merasakan secara bersama apa yang kita rasakan. Jadi karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu peduli sama Ama, sama adik-adik, sama mama papa, sama semuanya, sebagai bentuk terima kasih, ucapan syukur, maka Tuhan Yesus mengajar kita juga peduli kepada orang lain. Bayangkan adik-adik, firman Tuhan tadi mengatakan ada berapa orang khusus untuk laki-laki saja? Tadi ada yang tahu? Ya, 5.000 orang. Laki-laki, itu cuma laki-lakinya saja. 5.000 orang laki-laki yang mengikuti Tuhan Yesus, yang tertarik kepada Tuhan Yesus. Mereka belum makan, lalu Tuhan Yesus peduli, peka kepada mereka. 5.000 orang itu hal yang sangat justru luar biasa adik-adik. Apa itu? Ketika Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang itu makanan. Wah, apa luar biasanya Bang Pendeta? Itu yang paling jelas soal mukjizat, soal perbuatan Allah yang mau memberikan makanan kepada banyak orang. Hebatnya di mana? Disitulah adik-adik. Ketika kita juga mau menolong orang, berapa banyak orang saat ini adik-adik yang sebenarnya sedang kelaparan. Kok kelaparan? Ya, apalagi dalam kondisi saat ini yang kita semua tahu lagi COVID. Hal yang paling kecil, hal yang paling sederhana, kalau kita melihat ada orang yang lapar, maka Tuhan mengajak kita, mari berikan dia makanan. Walaupun cuma sedikit, walaupun itu hanya roti, tetapi itu yang dibutuhkan. Amang tanya, kalau kita lapar, kita maunya apa ya adik-adik? Makan, iya, karena itu yang dibutuhkan. Bukan uang, bukan handphone bisa dimakan. Enggak adik-adik, yang dibutuhkan adalah makanan. Yesus tahu betul apa yang mereka butuhkan, yaitu soal makan. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita menunjukkan kepedulian kita adik-adik, pertama, saya sedang atau kita sedang mengalahkan ego kita. Kok ego Bang Pendeta? Iya, karena kita juga mau untuk merasakan apa yang menjadi kesulitan orang lain. Gak usah jauh adik-adik.
Saat ini mungkin ada yang mengetuk pintu rumah kita. Mau ngapain ya? Ternyata dia lapar. Ternyata dia butuh makanan. Padahal kan kita nggak kenal. Kita nggak tahu. Ini temen bukannya. Jangan-jangan musuh. Dia orang Batak bukannya. Nah, 5.000 orang yang Yesus tunjukkan kepeduliannya, Yesus juga nggak tahu dari mana, mamanya siapa, marganya apa. Tapi Yesus tetap tidak pilih kasih ketika menunjukkan kepedulian. Yang penting ada orang lapar, Yesus kasih makan. Yesus mau untuk peduli kepada mereka. Sehingga ketika kita juga peduli, kita sedang mengalahkan ego, atau kita hanya ingin menang untuk diri sendiri. Kita tidak mau peduli dengan perasaan orang lain. Itu yang salah. Karena suatu saat adik-adik, kita juga bukan hanya memberikan pertolongan. Karena suatu saat kita juga pasti akan minta tolong. Jadi lebih baik dan lebih bersukacita ketika kita berada dalam posisi yang memberi. Yang kedua adik-adik, ketika kita juga mau peduli kepada orang lain, sebenarnya kita mempererat tali persaudaraan. Kita mempererat tali persahabatan. Jadi kalau misalkan kita acuh, artinya acuh kita tidak mau tahu, kita tidak mau peduli, itu sebenarnya bukan sifat yang baik. Kita cuek itu karena Tuhan Yesus saja sampai memberikan seluruh dirinya, seluruh hidupnya bagi kita. Firman Tuhan pertama kali mau mengajarkan kita, jadilah orang yang peduli. Yang kedua, tapi ketika Yesus sudah memberikan makan 5.000 orang itu, ternyata adik-adik, Yesus tidak antusias, Yesus tidak terlalu senang dengan kedatangan 5.000 orang itu. Kenapa emang pendeta tidak senang? Karena apa? Karena yang mereka cari ternyata bukan Tuhan Yesusnya, adik-adik. Karena yang mereka cari bukan Sang Pemberi kehidupan itu. Yang mereka cari bukan Allah Sang Keselamatan itu. Yang mereka cari, yang penting mereka bisa memuaskan keinginan mereka. Artinya ya kalau lapar, yang penting saya bisa makan. Cuman itu yang mereka cari. Yang penting bagi mereka, bagi 5.000 orang ini, apa yang saya inginkan untuk berjumpa dengan Yesus itu bisa terpenuhi. Itu saja. Coba kita baca bersama-sama adik-adik Yohanes 6 ayat 26. Kita baca ya, 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yang salah di mana ya, Bang Pendeta? Yang salahnya mereka tidak mencari yang paling utama,
sang pemberi itu. Mereka cuma cari roti. Kalau udah dapat roti ya udah selesai. Mereka udah kenyang. Tapi justru yang paling penting adalah siapa yang memberikan roti itu, yaitu Yesus itu sendiri. Terlebih Yesus bukan hanya memberikan rasa kenyang secara jasmani, secara kalau saya lapar saya makan, bukan hanya itu. Tapi Yesus juga adalah kehidupan kita. Makanya Yesus bilang di ayat 35, Yohanes 6 ayat 35, Amangkan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus bukan hanya sekedar untuk memenuhi rasa lapar secara jasmani, tetapi Yesus adalah kehidupan itu. Dengan kata lain, ketika kita mencari Yesus, kita yang sudah tadi Amang bilang menerima kasih-Nya, kepeduliannya, maka kita juga akan membagikan kepedulian. Kita juga akan ikut untuk peka, peduli kepada sesama kita. Maka seperti yang Yesus bilang, Dia roti kehidupan, percaya kepadanya, maka tidak akan lapar lagi. Kok bisa nggak lapar lagi? Karena kita turut serta ikut mau menolong orang lain. Secara sukacita, kebahagiaan, kita juga mau orang lain ikut bersuka cita. Amin. Shalom. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah memberikan kehidupan-Mu bagi kami, supaya kami boleh hidup, supaya kami boleh mendapatkan keselamatan. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mau peduli, anak-anak yang mau berbagi kepada sesama kami. Ajari Tuhan anak-anak-Mu, biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan, membuktikan kebaikan Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau cukupkan. Engkau memberikan berkat-Mu yang melimpah. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau sayang kepada anak-anak. Engkau berikan kesehatan. Kami mohon Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kesembuhan. Seluruh pelayanan, kegiatan sekolah minggu, biarlah Tuhan ikut serta. Walaupun kami masih melalui online, tapi kami yakin tidak menghambat anak-anak-Mu untuk tetap mendekatkan diri, berdoa, menguatkan iman, percaya kepada-Mu. Berkati Tuhan, sempurnakan seluruh pelayanan kami. Ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik yang di rumah, kita
kita bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu men-share foto adik-adik di grup WhatsApp orang tua Sekolah Minggu atau ke Instagram Sekolah Minggu HKBP. Dan jangan lupa juga